Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di channel Air Pelesiran Kandang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya teman-teman ya. Kemarin saya sempat tepar teman-teman ya, selama hampir 10 hari. Tetapi di 6 hari saya dirawat di rumah sakit untuk menjadikan tubuh ini tetap bisa bertahan. Karena memang kena demam berdarah ya, bagi teman-teman yang mungkin di daerahnya lagi endemik ya, demam berdarah, untuk selalu menjaga kesehatan. Oke, kita akan coba ngevlog nih di kandang tetangga ya. Di tetangga ini kita nanti akan sambil menanti beberapa narasumber ya yang sedang melakukan sholat nih. Ini kita berada di daerah Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah teman-teman. Jadi nanti kita akan mencoba ngobrol sama yang punya ya terkait dengan ternak entok di tengah pemukiman. Karena banyak teman-teman yang mengeluhkan kalau ternak entok itu bau atau tidak. Yang pertama, yang kedua, bagaimana cara memulainya. Yang ketiga, bagaimana cara pemasarannya. Dan yang ketiga, yang keempat adalah pemasarannya atau persiapannya, bukan pemasarannya tapi persiapannya. Oke, tidak menunggu lama ya, kita akan langsung saja komunikasi dengan sang owner. Simak keseruan sampai akhir durasi hanya di channel Air Pelesiran Kandang. Oke teman-teman, saat ini saya berada dan sudah bersama dengan Mas Rahman. Mas Rahman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya Mas? Sehat ya. Kemarin sempat meriang ini. Kenapa ini? Ngilu semua badannya itu. Badan ngilu ya? Bergesi gitu? 4 hari nggak masuk. Oke. Tapi untuk enoknya sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Saat ini Mas Rahman, populasi ada berapa ini? Ya sekitar 30-an gitu. Sekitar 30 ekor ya. Bisa dilihat teman-teman. Ini rampak ya, ada yang kecil-kecil, ada yang remaja ya. Oke Mas Rahman, bisa diceritakan awal mula memilih ternak entok ini apa ini? Atau melihat keadaan yang ada jarang di daerah sini ya, atau seperti apa? Buat hiburan ya. Buat hiburan ya? Buat hiburan. Awalnya tidak sebesar ini kandangnya ya Mas Rahman ya? Iya. Ya ini tok ini. Oke, awalnya hanya ini teman. Awalnya hanya bangunan ini ya. Bangunan ini. Habis itu ada perluasan kandang karena memang populasinya dari 5 ya? 5 ekor? 5 ekor. Dari 5 ekor menjadi sekarang ada 30 nggak ini? 33 Pak ya, pas itu. Oke. 33. Ada 33. Oke Mas Rahman, terkait dengan tantangan nih beternak entok selama ini, apa yang menjadikan Mas Rahman ini merasa tertantang? Oh ternyata perawatan entok ini seperti ini. Apa yang perlu dipersiapkan yang pertama? Ya cari pakan ya. Kalau sini memanfaatkan sisa itu sih sebenarnya. Sisa dari warung ya? Warung ya. Warung makan ya? Oke. Apa aja tuh sisanya itu? Pakan apa aja tuh? Sisanya ya ada ampas kelapa itu. Ampas kelapa. Ampas kelapa sama sayur-sayur sisa kan. Oke. Bisa buat campuran pakan ini. Tapi keadaannya nggak busuk, nggak basi ya? Enggak ya. Oke, masih segar seperti itu. Oke, terkait dengan pakan hanya mengandalkan sisa dari limbah warung ya, seperti itu. Campuri katul tetap ya. Tetap katul ya. Sama nasi. Nasi ya. Oke, tingkat fertilitas telurnya gimana Mas? Telur berapa? Terus menetas berapa selama ini? Awal-awal itu ya masih bagus ya. Masih bagus. Yang 2 indukan jadi 1 tarakan juga banyak yang jadi. Banyak yang jadi. Kayak terakhir ini agak bermasalah ini. Kenapa itu kira-kira ini? Apa karena populasinya terlalu banyak? Ini tuh populasinya banyak teman-teman. Ini di los ya. Di los ya Mas Rahman ya. Di los ini. Ini di los, tidak ada penyekat sama sekali. Jadi mungkin kurang kondusif gitu ya. Iya. Kurang kondusif. Oke, bisa dikatakan kurang kawin juga. Indukan-indukannya kayak kurang kawin itu. Oke, indukannya kurang kawin. Ini ada berapa indukan ini Mas Rahman? Kalau yang udah indukan kan 4 ya itu indukan. Yang sudah hidup 4. Oke. Sisanya ya masih dere. Masih dere ya. Sudah mulai kawin itu. Oke, seperti itu teman. Ini diri-diri yang siap produksi ya sebenarnya.
Ini sebenarnya sudah mulai butuh pejantan ya Mas Rahman ya? Iya. Sebenarnya sudah mulai butuh pejantan karena memang pejantannya hanya satu di sini. Berawal dari 5 ekor menjadi hampir 30 ekor ya? Iya. Hampir 30 ekor. Oke, ke depan ini terkait dengan penyekatan mau dilakukan atau tidak ini Mas Rahman? Ya, kapan-kapan kalau ada rezeki ya mau nambah pejantan lagi. Mau menambah pejantan lagi ya? Mungkin kalau udah ada pejantan baru bikin sekat itu. Kalau udah ada pejantan bikin sekat. Karena memang kalau mulai dari nol itu tidak kaget ya. Terkait dengan pakan, terkait dengan perawatan. Terkecuali kalau Mas Rahman ini langsung 50 ekor. 30 ekor. Itu mungkin belum sempat produksi sudah menjadi masalah ya. Iya. Karena memang awalnya kondusif. Habis itu lama-kelamaan karena memang banyaknya populasi bertambah, yang kecil dan remaja menjadi satu, menjadi tidak kondusif. Iya. Oke. Bisa melihat peterangannya Mas Rahman ya? Kita akan cek peterangannya teman-teman. Ini berawal dari 5 ekor menjadi 30 ekor ya. Oke. Wih. Numpuk-numpuk jadi satu ya. Oke. Ini teman-teman. Wih, ini satu satu peterangan berapa? Ya, ini satu indukan sekarang. Ini satu indukan ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. Yang sebelah sini berapa Mas Rahman? Gak pernah ngitung ya? Gak pernah itu. Waduh, ini gelap teman-teman. Sekitar Oke. belasan gitu. Jadi ini sudah kondusif, satu peterangan satu induk. Iya. Awalnya campur menjadi satu ya? Awalnya campur dulu. Oke, campur dulu. Dulu campur ya, sekarang menjadi satu. Oke. Jadi bisa ditarik kesimpulan Mas Rahman, dengan menggunakan koloni itu nantinya pasti akan ada masalah ya? Iya. Kalau pengalaman jenengan gitu. Oke, pengalamannya yaitu kurang kondusif yang pertama, yang kedua terkait dengan mungkin jantannya juga terlalu lebar ini ya. Iya. Jadi mengejarnya betina juga kurang cepat lah seperti itu. Berbeda kalau disekat ya. Oke. Iya. Tapi campur sama yang kecil-kecil juga itu. Oke, yang kecil-kecil juga mengganggu mungkin ya. Iya. Wah, kacau ini. Oke. Terkait dengan itu Mas Rahman, penjualan nih. Selama ini seperti apa penjualannya? Ya, alhamdulillah. Sementara masih jual minti tapi ya. Sementara masih jual minde ya. Ini ada beberapa antok yang sudah mulai berumur dan sudah mulai remaja Mas Rahman. Iya. Ini ada, kalau ada yang minat gimana ini? Belum atau sudah keluar atau gimana nih? Atau mau dikembangkan terlebih dahulu? Ya, sementara masih pengen mengembangkan dulu ya. Oke, sementara masih mengembangkan dulu. Terkait dengan bisa dikatakan kubangannya sangat minimalis ya teman-teman ya. Kubangannya sangat minimalis. Ini hanya ditutupi dengan terpal. Sebenarnya ini tidak perlu lagi Mas Rahman. Terpal ya. Ini penggantian air berapa hari sekali nih? 2 hari sekali. 2 hari sekali. 2 hari sekali diganti ya. Tapi tiap hari dijok. Iya. Oke. Luas sekali ya kandangnya ya. Oke. Ini Mas Rahman, ke depan kalau sudah banyak ini, tetap jual minti atau fokus ke potong nih, pedaging nih di usia rapetan 3,5 bulan sampai 4 bulan? Ya, lihat perkembangannya besok ya. Lihat perkembangan besok ya. Jadi belum bisa memastikan ya. Berarti bisa dikatakan jenengan nekat nih, beternak endok nih, belum tahu hilirnya. Masih di hulu nih ya, masih produksi, belum tahu pemasarannya, wes nekat aja lah. Iya. Ya, Oke. Sementara buat hobi-hobi itu. Sementara hobi dulu. Tetapi selama menjadikan hobi ini kan juga sudah pernah laku ya. Iya. Sudah pernah laku, jadi ya tidak Ya. boncos-boncos amat lah ya. Iya. Tidak boncos-boncos amat. Berbeda kalau teman-teman mungkin kalau mau beternak entok, kebanyakan mikir nih, bagaimana penjualannya, bagaimana perawatannya, bagaimana pakannya, ya nggak jalan-jalan ya. Oke, dengan populasi segini banyak Mas Rahman, 1 bulan menghabiskan berapa kilogram katul nih
kilo ada? Itu kalau 1 karung Buat berapa itu? karung ya 3 mingguan ya, sekitar itu. 3 minggu ya? Sampai 3 mingguan itu. 1 karung itu 50 kilo? Ada nggak? Atau 30 kilo? Karung 30 kiloan apa itu ya? 30 kilo? Oke. Karena memang keadaan pakan tidak terlalu padat ya? Iya. Encer ya? Encer ya. Encer. Sehari berapa kali? 2 kali pagi sore. Pagi dan sore. Terlihat enoknya tapi tidak kurus ya? Gemuk-gemuk teman-teman. Nih enoknya. Ini pedagang ya? Bukan kontes ya? Karena memang di awal Mas Rahman ini mengembangkan. Jadi belum berani untuk spekulasi membeli indukan yang 1 paket harga 5 juta gitu kayak. Iya. Yang penting jalan ya Mas Rahman ya. Iya. Buat kopi. Oke. Ke depan berarti nanti akan tetap pedagang atau akan meningkatkan grade-nya menjadi kontes nih Mas Rahman? Ya mungkin bertahap ya. Lihat perkembangannya dulu. Lihat perkembangan ya. Jaga kesehatannya juga. Oke betul. Berarti ini adalah kelinci percobaan ya. Iya. Kalau nanti sukses ya kita upgrade materinya lebih baik lagi. Kalau kira-kira sekiranya kok ada masalah trouble, ruginya tidak terlalu besar lah ya. Iya. Oke. Jadi Mas Rahman hanya butuh kehati-hatian teman-teman. Oke, untuk pesan bagi para peternak entok pemula nih Mas Rahman nih untuk mencoba tetapi bingung pemasarannya dan lain sebagainya. Dari pengalaman pribadi jenengan seperti apa? Jalani dulu lah seadanya itu. Jalani dulu seadanya. Jadi jangan menambah indukan lagi ya. Nggak usah muluk-muluk. Yang ada kembangkan. Iya. Habis itu setelah berkembang monggo silahkan atau mau di-upgrade atau mau dipertahankan. Iya. Oke seperti itu. Kebanyakan kita itu memilih ternak entok itu yang langsung bagus, materinya bagus, mahal gitu ya. Dengan ekspektasi begitu pecah telur harganya 150.000. Ternyata belum sempat bertelur sudah kena aradan. Nah, ini kan menjadi masalah. Oke, pengalaman terpahit selama berternak entok di tahun kapan dan kenapa tuh? Ya, setahun atau 2 tahunan yang lalu itu ya. Oke. Ya gara-gara salah beli dulu itu. Salah beli ya? 1 ekor 1 ekor dimasukkan ke kandang gitu? 1 kandang habis semua. Tinggal sisa pejantan 1 tadi. Oke. Siap. Semoga ini menjadi pemicu ya bagi teman-teman kalau berternak itu ya harus hati-hati. Berternak entok itu harus hati-hati, jangan keburu nafsu. Yang penting dikembangkan terlebih dahulu. Habis berkembang monggo silahkan mau di-upgrade atau tidaknya gitu Mas Rahman ya. Terkait dengan nomor HP Mas Rahman, mau di-share atau tidak nih? Siapa tahu ada teman-teman yang lain, Mas besok Pak saya tak pesen mintinya atau seperti apa gitu. Oh iya. Nggak masalah? Nggak apa-apa ya. Bisa disebutkan Mas Rahman? Bisa. Atau nanti langsung ditempel di deskripsi saja? Ditempel lah apa ya? Tempel nggak apa-apa ya? Oke. Gitu teman ya. Jadi bisa diambil kesimpulan. Jadi ilmu Mas Rahman ini adalah ilmu kehati-hatian. Karena sudah pernah terkena aradan yang pertama. Yang kedua, dia tidak mau ngambil resiko yang kedua kalinya. Dan mempertahankan yang ada. Habis itu dirawat. Nanti setelah aman, monggo silakan mau di-upgrade atau dipertahankan. Gitu Mas Rahman ya. Oke, terima kasih Mas Rahman atas waktunya. Semoga tetap sehat ya. Amin. Ini lagi musim nyamuk ini. Waduh, saya kemarin kena DB nih Mas Rahman, kemarin kena agak linu-linu ini ya. Semoga ternak endoknya tetap sehat dan jenengan sekeluarga tetap sehat Mas Rahman ya. Amin. Oke. Gitu teman-teman yang dapat kami sampaikan ya. Di tempat Mas Rahman ini adalah sebuah pengalaman menarik ya. Jadi walaupun punya modal tetapi tidak keburu nafsu untuk menambah materi, yang ada dipertahankan terlebih dahulu, dikembangkan. Habis itu setelah berkembang monggo silakan untuk di-upgrade atau dipertahankan dan dikembangkan lebih banyak lagi. Itu semoga ini bisa menjadi inspirasi dan kewaspadaan bagi kita semua dalam beternak. Jangan terburu nafsu dan lakukan apa yang ada, lakukan yang terbaik untuk kandang kita masing-masing. Lakukan pencegahan penyakit dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Pelesiran Kandang.